Di awal film diperlihatkan seorang pria jujur dan baik hati bernama Anan yang datang ke kantor polisi untuk menjabat menjadi seorang polisi baru. Di hari pertamanya bekerja, Anan langsung ditempatkan di kantor polisi Kottayam yang akan menjalankan sebuah penyelidikan pertamanya, di mana di desa tersebut sedang genting-gentingnya tentang pelecehan seksual yang terjadi pada putri mereka. Semua itu menjadi PR utama untuk Anan yang harus bekerja keras dalam menjadi petugas polisi. Pada suatu hari, dua orang pria bernama Matan Korut melapor kepada Anan karena ada masalah pada anaknya. Matan kemudian mengatakan bahwa ia memiliki 3 orang anak perempuan. Sementara itu, anak yang kedua bernama Lovely yang belajar di kampus Netakam Government College dan menganut agama Kristen. Kemarin sore, Lovely pergi ke kampusnya untuk mengambil tiket ruang ujiannya. Matan beranggapan bahwa Lovely akan pergi ke rumah temannya untuk belajar kelompok seperti biasanya. Karena dia saat ujian, Lovely sangat rajin sekali belajar bersama teman-temannya. Dan seperti biasa, Matan menunggu sampai jam 7 malam. Karena khawatir, Matan pergi mengunjungi temannya hanya untuk memastikan saja. Namun, teman-temannya mengatakan bahwa ia tidak datang dan mereka hanya melihat Lovely saat di kampus saja. Setelah itu, mereka pergi mengunjungi seorang pedagang bernama Kujapan untuk menanyakan Lovely. Kujapan kemudian mengatakan bahwa ia kemarin sore melihat Lovely pulang lebih awal dengan mengendarai bus biasanya. Sementara itu, ada 2 mahasiswa yang berada di warungnya itu untuk meminum jus air jeruk nipis lalu mengikutinya. Lovely harus berjalan sepanjang 1 kilometer untuk sampai ke rumahnya. Korut kemudian memotong pembicaraan mereka lalu mengatakan bahwa di jalanan sana ada sebuah cako yang biasa disewa oleh para remaja untuk menjadi tempat bersenang-senang mereka. Dan setelah itu, Anan mengajak semuanya untuk menyusuri jalanan tersebut dan mengunjungi tempat itu. Sesampainya mereka di sana, Anan dan anggotanya menemukan ada beberapa remaja yang berada di dalam tempat tersebut. Namun, Anan hanya menangkap 2 orang yang telah mengikuti Lovely dan membawa masuk ke tempat itu. Dan setelah itu, Anan membawa mereka berdua ke kantor polisi untuk diinterogasi. Ketika di kantor polisi, Anan mengatakan bahwa mereka berdua telah mengikuti Lovely, kemudian menyeret Lovely ke dalam tempat tersebut untuk memuaskan nafsu mereka berdua. Namun mereka berdua mencela tuduhan tersebut karena mereka berdua tidak melakukan apa yang telah dikatakan oleh Anan. Setelah itu, Anan pergi ke rumahnya Matan untuk mencari petunjuk hilangnya Lovely. Di saat itu, ia menemukan sebuah kertas di pertengahan kitab-kitab yang sering dibaca oleh Lovely, yang mana di dalam kertas tersebut telah tertulis, "Ketuklah maka akan dibukakan bagimu, mintalah maka akan mendapatkan kamu." Di samping itu, adiknya Lovely juga mengatakan bahwa ia ingin pergi ke gereja untuk mendoakan ayahnya, dan sempat menyebutkan nama seorang yang berada di sana bernama Thomas. Anan merasa bingung karena banyak sekali orang yang telah terlibat dalam kasus tersebut. Setelah itu, salah satu polisi menemui Anan yang sedang ribut dengan orang-orang yang tinggal di sisi gereja, di mana Anan ingin bertemu dengan Thomas karena sudah seringkali Lovely datang ke sana untuk beribadah. Polisi itu kemudian mengatakan bahwa setelah lama pencarian mereka tidak menemukan siapapun di dalam kolam ikan, melainkan mereka menemukan sebuah mayat yang dijeburkan ke dalam sumur milik penduduk setempat. Seketika, Anan langsung mengajak pasukannya untuk ke lokasi penemuan mayat, karena bisa saja yang telah ditemukan adalah mayatnya Lovely. Ketika mereka membuka karung tersebut, dan benar saja, itu ternyata adalah mayatnya Lovely. Terlihat Matan menangis histeris karena anak perempuannya sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Anan merasa kurang sigap dalam menangani kasus tersebut karena ia tidak dapat menemukan pelakunya. Dan dalam menjalankan tugas, Anan telah mengambil keputusan sendiri yang akhirnya kasus tersebut tidak juga terselesaikan, melainkan Anan malah menambah masalah saja. Keesokan harinya di kantor polisi, Anan diberitahu oleh Alex Mambara yang merupakan atasannya yang memerintah Anan agar tidak mengurus kasus itu lagi. Karena kini Alex yang akan menanganinya sendiri karena dalam menjalankan misi, Anan tidak melakukannya dengan sangat benar. Dan setelah itu, Alex memerintah Anan untuk keluar dari ruangannya. Di saat itu, Alex mengajak C.I. Simon untuk berbicara 4 mata. Alex kemudian mengatakan bahwa salah satu anak laki-laki yang dipenjara adalah keponakan dari kenalan dekatnya Alex. Dan yang satu lagi berasal dari keluarga yang kaya raya dan termasuk kenalannya Alex juga. Alex merasa rugi karena telah menangkap mereka berdua, di mana ia tidak mendapatkan pujian dari mereka melainkan hujatan. Dan jika saja Anan memasuki biara yaitu gereja dengan membawa kasus tersebut, maka orang-orang yang berada di sana akan turun ke jalan untuk menghabisinya.
Dan setelah itu, Alex memerintah C.I. Simon untuk mencari pria sembarang untuk dijadikan pelaku dalam kasus tersebut. Setelah itu, Alex dengan dibantu pasukannya melakukan sebuah operasi pencarian dengan menggunakan anjing pelacak, di mana mereka ingin mengetahui lokasi mana saja yang pernah dilewati dan disinggahi oleh Lovely. Selama pencarian, Alex merasa semua yang ditujukan oleh anjing pelacak sama persis dengan yang digambarkan oleh Anand. Namun, Alex sangat kesal karena semua rencananya tidak berjalan dengan lancar. Karena kesal, akhirnya Alex memerintah Anand untuk kembali ke stasiun saja. Karena selama pencarian, Anand selalu saja mengajarkan dan nyerocos saja. Saat di kantor polisi, Anand diperintah oleh Alex agar tidak campur tangan lagi dalam kasus tersebut. Karena Alex sendiri yang akan menyelesaikan kasus yang sangat mudah itu. Alex kemudian memberikan sebuah daftar rapat dewan diadakan di gedung uskup yang berisi tentang kasus pembunuhan Lovely pada bulan ini, di mana Anand diberi kesempatan masuk ke gereja untuk menginterogasi Thomas mengenai Lovely. Selain itu, Anand juga diperintah untuk menangkap seorang pria penjual susu dan koran yang tinggal di sekitar rumahnya Lovely esok hari. Setelah itu, Alex dan anggotanya mengunjungi seorang pria bernama Sahadevana yang telah diduga sebagai pelaku karena polisi telah menemukan sepotong kain yang merupakan kainnya Sahadevana. Sahadevana kemudian mengatakan bahwa ia telah menjemur kain tersebut di sore hari. Namun ketika Sahadevana ingin mengambil kain itu di pagi hari, tiba-tiba kain itu sudah tidak ada. Sahadevana tidak mungkin melakukannya karena ia sudah berkeluarga dan mempunyai anak satu. Namun si Simon tidak menerima pengakuan itu lalu menghajar dan membawa Sahadevana ke kantor polisi. Sementara itu, Anand merasa perilaku itu tidak baik untuk dimiliki oleh seorang polisi. Setelah pencarian pelaku pembunuhan, Anand kemudian pergi ke gedung uskup yang di waktu itu telah mengadakan sebuah rapat mengenai kasus kematiannya Lovely. Anand kemudian menanyakan mengenai klarifikasi tentang pembunuhan Lovely yang telah dilaporkan oleh Komandan Alex. Namun, agen di sana mengatakan bahwa laporan yang dikatakan oleh Anand tidak sama seperti yang Alex katakan, di mana Alex mengatakan bahwa di tubuh Lovely terdapat 5 paku yang menusuk sangat dalam. Agen itu juga sempat bingung dengan laporan tersebut, yang kini membuatnya tidak percaya, di mana mereka tidak menemukan sama sekali luka ataupun paku yang menusuk di badannya Lovely. Agen itu kemudian memberikan arahan kepada Anand, di mana Anand akan menjalankan sebuah misi secara tidak resmi, karena ia tidak begitu yakin dengan Alex. Di malam harinya, di tengah hujan yang lebat, terlihat seseorang pria telah memasuki gereja dan sedang membobol pintu rumahnya Thomas. Pria itu kemudian masuk secara diam-diam, lalu mengambil sebagian barang-barang berharganya. Karena kecerobohan pria tersebut, membuat Thomas terbangun dari tidurnya. Seketika, pria itu langsung kabur sangat cepat dan membawa barang-barang curiannya. Sementara Thomas tidak dapat mengejar karena posisi bangun tidur dan di luar sedang hujan lebat. Di pagi harinya, Anand bersama pasukannya mendatangi sebuah gereja dengan membawa seorang pencuri yang telah menabrak mobilnya tadi malam. Setelah mereka interogasi, ternyata pria itu telah mencuri barang-barang milik Thomas. Anand kemudian meminta izin kepada Thomas agar bisa masuk ke dalam rumahnya, di mana mereka ingin mengumpulkan banyak bukti untuk penangkapan pencuri itu yang akan ditujukan ke pengadilan. Di saat itu, mereka telah menemukan banyak sekali bukti-bukti yang lebih tercondong ke kasusnya Lovely. Sementara itu, Thomas merasa agak sedikit gelisah karena polisi sedang mencari beberapa bukti di rumahnya. Dan setelah itu dengan senang hati, Anand pergi dari gereja itu karena semua bukti telah ia dapatkan. Di samping itu, SP Raja Gopal sedang membaca sebuah laporan yang diberikan oleh Anand, di mana Anand terpaksa menyelidiki kasus dengan tidak resmi karena ia ingin membenahi suatu hal yang salah. Dengan dibantu oleh tim bawahannya dan ahli forensik yang telah mengumpulkan banyak bukti, di mana Anand telah menulis semua hal yang telah ia alami dan temukan selama penyelidikan. Sementara itu juga, Anand merasa curiga dengan Alex yang berperilaku sangat aneh, dan mengambil alih kasus tersebut dengan beranggapan bahwa Anand sangat tidak baik dalam bekerjanya. Keesokan paginya, Anand pergi ke gedung ahli forensik untuk menerima laporan hasil penyelidikannya. Di saat itu, salah satu ahli forensik mengatakan bahwa tempat di mana Lovely dibunuh adalah di gereja. Dengan bukti jaringan kulit yang telah mereka temukan dari dinding kapur dan beberapa sampel rambut serta sidik jari, yang mana semua itu sangat cocok sekali dengan Lovely dan diantaranya jaringan kulit yang paling penting. Setelah mendapatkan laporan yang sangat kuat, Anand dan pasukannya pergi ke kantor polisi dengan membawa Thomas yang menjadi tersangka. Di kantor polisi,
Ternyata Raja Gopal telah menahan secara rahasia kakak perempuannya Lovely, yaitu Blessy. Anand kemudian memberitahu atasannya bahwa ia telah menemukan sampel rambut yang sama di gereja dan di semak yang sudah terbukti bahwasanya rambut itu milik Lovely. Sementara itu, telah diperkirakan bahwa pelaku telah menyimpan Lovely sebelum mereka menjeburkan ke dalam sumur yang sangat dalam. Tidak hanya itu saja, sebelum kasus kematian Lovely terjadi, Thomas mendapati tamu istimewa yang tiba-tiba datang, yaitu Dani. Dani adalah putra dari saudara perempuannya Thomas yang merupakan mahasiswa di Ernakulam Law College. Dan keesokan harinya, Thomas pergi ke rumah uskup untuk rapat dalam beberapa hari. Dan di saat itu, Dani di rumah sendirian dan sangat gembira hati. Di samping itu, Dani memanfaatkan kesempatan itu dengan membawa wanita ke dalam gereja itu, yang ternyata itu adalah Blessy. Dani dan Blessy sudah memiliki hubungan sangat lama, dan waktu itu mereka telah menghabiskan waktu dengan Wik-Wik berdua. Ketika Blessy hendak pulang, ia dikejutkan oleh Lovely yang sudah berada di depan pintu. Yang mana seperti biasa, sebelum berangkat ke kampus, Lovely beribadah dan meminta doa terlebih dahulu. Blessy kemudian mengejar Lovely dengan mengatakan bahwa itu hanyalah kesalahpahaman saja. Dikarenakan ada orang lain yang ingin mendatangi gereja, Dani dengan sigap langsung menyekap lalu membawa Lovely ke dalam rumah. Karena terlalu lama Dani menyekap Lovely, alhasil Lovely kehabisan nafas kemudian tewas seketika. Dani sangat ketakutan dan panik karena adik perempuannya Blessy, yaitu Lovely, telah tewas di hadapannya. Namun, Blessy tidak merasa sedih ataupun marah, melainkan malah senang karena tidak akan ada yang membuka mulut tentang kejadian tadi. Mereka berdua kemudian menyimpan mayat Lovely di bawah meja terlebih dahulu. Dan setelah itu, Blessy pulang ke rumah agar tidak dicurigai oleh siapapun. Malam hari pun tiba. Terlihat ayah Blessy sangat cemas karena sudah larut malam, Lovely belum juga pulang ke rumah. Ayahnya kemudian memutuskan untuk mencarinya karena sangat khawatir. Sementara itu, Blessy bergegas pergi ke gereja untuk memberitahu kepada Dani kalau sebentar lagi penduduk desa akan keliling mencari Lovely. Seketika, Dani dan Blessy membungkus mayat Lovely menggunakan karung, kemudian membawa mayatnya keluar dari gereja, yang di saat itu mereka berdua telah menjeburkan mayatnya Lovely ke dalam sumur. Dan setelah mendengar cerita tersebut, akhirnya Anand menangkap Dani dan akan membawa ke jalur hukum. Keesokan harinya, Anand membawa Dani ke pengadilan untuk ditindaklanjuti. Sementara itu, orang-orang gerejanya telah demo karena Dani telah ditangkap polisi. Mereka tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, karena setahu mereka, Dani adalah anak yang baik-baik saja. Seketika itu, Dani kabur dari tahanan Anand karena kelalaiannya dalam menjaga Dani. Anand dan pasukannya mengejar Dani, namun tidak tertangkap karena Dani berlari sangat kencang. Di saat pengejaran Dani yang sangat melelahkan, Dani tiba-tiba saja bunuh diri dengan melompati pagar, lalu berdiri di depan kereta yang sedang melaju. Anand tidak menyangka kalau Dani akan melakukan itu demi menyelamatkan dirinya. Dan akhirnya, Anand dan timnya diskors dari tugas karena kelalaian mereka semua. Beberapa hari kemudian, Anand dipanggil ke kantor polisi karena dipanggil oleh Komandan Raja Gopal. Di saat itu, Anand telah diberi sebuah berkas mengenai kasus pembunuhan Sri Devi. Pada 6 bulan lalu, di perbatasan desa Kottayam yang di waktu itu polisi setempat belum juga menemukan pelaku sebenarnya. Sedangkan pemerintah telah memutuskan untuk melakukan investigasi secara formalitas dan menutup kasus tersebut. Komandan Raja Gopal kemudian mengatakan bahwa ia akan mengirim Anand dan ketiga polisi yang sedang diskors, karena dengan itu reputasi Anand dan mereka akan kembali menjadi baik lagi. Beberapa hari kemudian, Anand dan ketiga rekan polisinya berangkat ke sebuah desa yang berada di perbatasan desa Kottayam. Mereka berempat kemudian mengunjungi rumah seorang pensiunan polisi yang bernama Ravendran Nair. Ravendran kemudian mengatakan bahwa ia terpaksa pensiun karena warga setempat tidak menyukainya. Di mana di waktu itu, polisi setempat dan orang-orang desa sangat bermusuhan. Dikarenakan seorang pemimpin desa bernama Sadanandan yang sangat bodoh dalam bidang hukum. Ia menilai polisi sangat buruk sekali, hanya menganggap dirinya lah yang paling benar seorang. Setelah itu, Ravendran mengajak Anand dan ketiga rekan polisinya ke kontrakan yang tidak jauh dari rumahnya. Namun Sadananda dan penduduk lainnya telah menghalangi mereka semua. Sadanandan kemudian meminta kepada Ravendran agar mengembalikan 4 orang polisi yang katanya ingin menuntaskan kasus 6 bulan lalu.
orang-orang sangat tidak yakin kalau mereka akan menyelesaikannya dengan beranggapan para polisi itu akan menyebabkan masalah yang merugikan penduduk desa. Dengan penuh keyakinan, Anan berjanji di depan orang ramai kalau ia akan menyelesaikan kasus tersebut. Di pertengahan jalan, Ravendran menceritakan mengenai seorang wanita penjahit bernama Revama, di mana Revama memiliki anak perempuan bernama Sri Devi yang telah dibunuh. Setelah itu, Revama ditipu oleh pria bernama George yang merupakan sepupunya seorang pria bernama Podian. Podian dan Revama telah menjadi sepasang kekasih yang tidak memiliki masalah sama sekali dalam pernikahannya beberapa tahun yang lalu. Setelah bertahun-tahun menikah, akhirnya Podian mengeluarkan sifat pemarahnya dengan menyiksa Revama. Karena sudah melewati batas, akhirnya polisi dan ketua desa mengusir Podian dari kampung tersebut, dikarenakan mereka tidak ingin melihat Revama disiksa habis-habisan oleh Podian dengan sangat kejam. Revama terpaksa bekerja menjadi seorang penjahit untuk menghidupi putrinya yaitu Sri Devi. Namun, beberapa bulan kemudian, Sri Devi telah dibunuh oleh seseorang yang belum ditemukan pelakunya sampai sekarang. Seketika, Revama menuduh Podian sebagai tersangka utama. Karena sebelum kematiannya Sri Devi pernah mengunjungi ayahnya dan melakukan keributan di sana. 2 hari sebelum kematiannya Sri Devi, Revama sempat saja marah karena Sri Devi tidak membantunya dalam membereskan rumah. Melainkan, Sri Devi selalu saja membaca buku novel mengenai pria yang sangat ia gemari dan cintai. Di mana Sri Devi adalah seorang gadis yang naif, namun ia sangat cantik sekali. Sehingga menarik perhatian para remaja laki-laki di kampung tersebut. Namun, karena masih trauma, Sri Devi menolak cinta para lelaki desanya yang setiap kali mendekatinya. Karena ia ingin fokus dan pada sekolahnya terlebih dahulu dan menjadi orang yang sukses. Sri Devi sempat kabur dari rumahnya secara diam-diam di malam hari. Dikarenakan ia merasa di rumahnya menjadi beban keluarga di mana ia tidak pernah membantu ibunya. Dan di pagi harinya, orang-orang telah menemukan Sri Devi sudah tewas tergeletak di tengah-tengah kebun karet. Revama sangat menyesal sekali dengan perkataannya yang telah membuat putrinya sakit hati. Selama penyelidikan berlangsung, polisi telah membawa seorang pria bernama Govindan karena ia adalah orang yang pertama melihat mayat Sri Devi. Tingkah para polisi sangat aneh sekali di mana ia telah menyiksa Govindan agar mengakui sebagai pelakunya. Tidak hanya itu saja, para polisi itu juga telah menahan hingga 10 orang remaja yang pernah dekat dengan Sri Devi. Polisi melakukan penyelidikan dan menemukan pelaku tidak menggunakan otak melainkan menggunakan kekerasan. Yang akhirnya Govindan bunuh diri di sebuah pohon jambu karena ia sangat takut disiksa oleh polisi. Terpaksa, Ravendran tidak menjadi seorang polisi lagi karena rumahnya telah didemo oleh orang-orang setempat. Di waktu itu, Ravendran sempat juga curiga dengan Parangwadan yang merupakan orang yang mempunyai kebun karet tersebut. Selain itu, Parangwadan memiliki sebuah televisi yang besar dan canggih, sehingga tetangganya menumpang menonton televisi di rumahnya dan termasuk Sri Devi juga. Ravendran sangat mencurigai Parangwadan karena di waktu Sri Devi dibunuh, ia tidak sama sekali bekerja di kebun. Dikarenakan di mana biasanya ia sangat rajin bekerja agar bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tidak hanya itu saja, Parangwadan adalah orang yang sangat genit dan sering menggoda para wanita. Namun di saat Parangwadan diinterogasi, ia tidak mengakuinya, melainkan ia mengatakan bahwa ia kabur karena takut dengan mayat tersebut. Namun, polisi tidak begitu yakin dengan perkataannya dan masih menjadi tersangka Ravendran sampai sekarang. കൃഷ്ണനുണ്ട് സാറ് അയാൾ ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റി ടെസ്റ്റിന് വിധേയനായി ആരൊക്കെയോ കേസ് CBI ഏൽപ്പിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു ഒരു ക്ലോഷർ റിപ്പോർട്ടും റെഡിയാക്കി തിരിച്ചു പോന്നു. 2 hari kemudian, Anan dan 3 temannya mencari informasi di buku-buku novel milik Sri Devi, di mana Sri Devi telah mengalami kasmaran terhadap laki-laki. Namun ia sangat takut menjalani karena ia tidak ingin senasib seperti ibunya yang kini telah menjanda. Mereka telah menemukan sebuah surat yang dikirim oleh teman laki-lakinya yang bernama Leka, yang berasal dari Bombay, yang sepertinya Sri Devi dengan Leka memiliki hubungan dan bisa saja menjadi pelaku utamanya. Setelah itu, Anan dan 3 rekannya mendatangi rumah seorang gadis yang merupakan temannya Sri Devi. Anan kemudian menanyakan tentang Leka dengan surat-surat yang telah dikirimkan. Gadis itu kemudian mengatakan bahwa ia memang jatuh cinta dengan Leka, namun ia belum siap menjalaninya. Sementara itu, Sri Devi selalu mengirim surat kepada teman wanitanya itu, yang mana ia kebingungan dalam menghadapi semua itu. Sri Devi juga pernah mengatakan bahwa ia akan bekerja di luar Kerala, dan ia juga sangat senang dan ingin sekali belajar bahasa India dengan sangat lancar. Di samping itu, Anan dan 3 rekannya pergi mencari tahu ke teman-temannya Sri Devi
tentang surat yang dikirim oleh Leka yang memiliki tempat pengiriman yang berbeda, di mana Leka berasal dari desa Kottayam dan surat itu berasal dari desa itu sendiri. Namun teman-temannya Sri Devi tidak mengetahui siapakah yang telah menulis dan mengirim surat tersebut. ഫയൽ കിട്ടിയിരിക്കണം അതേ മാറ്റം ഉണ്ടാകരുത്. Setelah itu, Anan dan 3 rekan polisinya menunggu seseorang yang ingin membawa ke sebuah file yang dimiliki oleh Sandananan. Tak lama kemudian, pria itu datang namun tidak membawa apapun. Pria itu kemudian mengatakan bahwa ia tidak dapat mengambil file tersebut, dikarenakan Sandanandan telah mengetahui kalau pria itu akan masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil file tersebut. Di malam harinya, terpaksa mereka berempat pun turun tangan untuk mengambil file itu sendiri. Anan mengendap-endap masuk ke dalam rumah tersebut, lalu mencari file tersebut ke seluruh ruangan perpustakaannya. Tak lama kemudian, Anan mendapatkan file tersebut, lalu bergegas pergi dari tempat itu. Tiba-tiba saja, ada seseorang yang menikamnya dan mencoba ingin membunuh Anan yang ternyata itu adalah Sandanandan. Di saat itu, Sandanandan hendak menelpon polisi karena ia telah menangkap sebuah pencuri di rumahnya. Dengan sigap, Anan langsung menikamnya, kemudian mengatakan bahwa ia akan membunuhnya jikalau ia memberitahu orang-orang. Sandanandan hanya bisa pasrah dan melepas Anan begitu saja dengan membawa file itu. Keesokan harinya, salah satu rekan polisinya mengatakan bahwa Sandanandan memiliki reputasi dan nama yang sangat baik di desa itu, di mana ia telah menjadi seorang teater karena kecintaannya terhadap seni. Sementara itu, putranya yaitu Wisnu dikabarkan tidak ada seorang pun yang beranggapan buruk terhadapnya. Wisnu telah bekerja di Dubai selama 4 tahun dan tidak ada yang ingat apakah ia berada di kota saat pembunuhan Sri Devi terjadi. Sementara itu, Sri Devi ternyata sedang hamil 3 bulan dan belum ada yang mengetahui siapakah yang telah menghamilinya. Karena setahu orang-orang Sri Devi adalah anak baik-baik saja. Di saat itu, Anan dan salah satu rekan polisinya pergi menemui seorang pria tua yang bernama Chandran, yang mana menurut Anan, Chandran mengetahui persis kejadian pembunuhan Sri Devi beberapa bulan lalu. Chandran agak sedikit susah berbicara dan susah bergerak dikarenakan beberapa bulan lalu ia mengalami sebuah kecelakaan. Chandran kemudian mengatakan bahwa ia mengetahui dan masih mengingat kejadian di waktu itu. Dan yang paling penting, ia telah mengetahui tulisan tangan yang berada di amplop yang telah ditemukan oleh Anan, yang mana amplop tersebut telah dikirim oleh seorang laki-laki yang ditujukan kepada Sri Devi. Keesokan harinya, seorang ketua desa diundang oleh Anan untuk hadir di kantor desa. Anan kemudian mengatakan bahwa semua misinya telah gagal, di mana ia tidak menemukan pelaku yang telah membunuh Sri Devi. Namun, di dalam kegagalan itu, ia telah mengetahui kejadian persis di mana Sri Devi telah melewati beberapa hal sebelum kematiannya. Anan telah memvonis bahwa pelaku yang telah membunuh Sri Devi bukanlah anak muda ataupun remaja, melainkan seorang pria tua yang kira-kira mempunyai umur di atas 60 tahun. Sementara itu, pria tersebut memiliki seorang anak laki-laki yang bekerja di Kerala. Anak pria yang merupakan kekasihnya Sri Devi, yaitu Wisnu, masih belum bertemu sampai sekarang juga. Dan setelah itu, Anan menyetel sebuah rekaman suara yang telah ia dapatkan dari teman kekasihnya Sri Devi, yaitu Wisnu. Di saat itu, Sundip mengatakan bahwa awal ia bertemu Sri Devi di saat desa sedang mengadakan sebuah kerja bakti. Dan disitulah awal mula percintaan mereka karena Sri Devi sangat cantik dan rajin. Seketika, Sundip itu ingin pergi ke Kerala untuk bekerja karena ia ingin menikah dengan Sri Devi. Setelah beberapa bulan kemudian, Sundip dikabarkan bahwa Sri Devi telah hamil 2 bulan dan meminta kepada Sundip untuk cepat-cepat menikahinya. Sundip kemudian mengirimkan sebuah surat yang bertuliskan bahwa ia akan secepatnya pulang untuk menikahi Sri Devi yang kini sudah mengandung anaknya. Dan setelah itu surat itu terbalaskan. Sri Devi mengatakan bahwa ia akan menunggu di sisi salib di gereja, di mana ia akan menunggu kedatangan kekasihnya yang ingin menikahinya dan membawanya pergi ke Kerala. 1 bulan kemudian, kekasihnya itu yaitu Sundip sampai di kota Kottayam dan menyewa kamar di sebuah pondok untuk sementara waktu. Sundip setiap hari telah menunggu Sri Devi di bawah salib di gereja, namun Sri Devi tidak kunjung datang juga. Yang akhirnya, Sundip memutuskan untuk kembali ke Kerala lagi agar ia bisa melanjutkan pekerjaannya. Namun, di saat itu, ia tiba-tiba saja mendapatkan kabar buruk di mana Sri Devi dinyatakan telah meninggal dunia. Sontak, Sundip kaget dan tidak memiliki harapan lagi untuk menikah dengannya. Dan setelah itu, Sundip serta temannya memutuskan untuk kembali ke Kerala, karena ia tidak ingin terlibat dalam kasus kematiannya Sri Devi, jikalau kasus tersebut memang dibawa ke jalur hukum. Setelah itu,
Anan kembali ke Kottayam untuk melaporkan semua bukti yang telah ia dapatkan kepada Komandan Raja Gopal. Raja Gopal kemudian mengatakan bahwa ia akan menanggung semua masalah yang belum terselesaikan itu, di mana Raja Gopal meminta kepada Anan untuk membawanya ke sana. Setelah itu, Anan mengajak Raja Gopal ke desa perbatasan itu untuk menangkap pelaku yang sebenarnya. Namun di pertengahan jalan, mereka bertemu dengan orang-orang yang ramai berlari ke arah bukit. Karena penasaran, Anan dan Raja Gopal pergi ke atas bukit untuk melihat isu yang katanya terdapat seseorang yang telah bunuh diri. Sesampainya mereka di sana, Anan sempat terkejut karena yang bunuh diri ternyata adalah Ravendran. Di saat itu, Ravendran telah meninggalkan sebuah surat yang berisikan ia dengan sengaja telah membaca surat putranya yang merupakan kekasihnya Sri Devi, yaitu Sundip. Ravendran sempat kaget karena Sri Devi sudah hamil duluan dan putranya Sundip akan menjemputnya. Karena ingin mengetahui lebih dalam, akhirnya Ravendran membaca dan membalas surat tersebut. Dan tak lupa, ia juga menyogok Chandran yang merupakan tukang pos untuk mengantarkan surat yang bisa dibilang secara ilegal kepada anaknya itu, dan satu lagi dikirimkan kepada Sri Devi. Setelah Ravendran mendapatkan banyak informasi, ia akhirnya memutuskan untuk membunuh Sri Devi dengan menghabisinya di tengah-tengah kebun karet. Ravendran tidak ingin anaknya menjadi anak yang sangat buruk dan akan mencoreng nama keluarganya. Dan setelah itu, Ravendran meninggalkan tempat tersebut dan penuh keyakinan ia tidak akan ditangkap oleh polisi. Seiring berjalannya waktu, Ravendran merasa cemas karena kedatangannya Anan yang telah mengungkapkan kasus itu kembali. Anan telah mendapatkan banyak informasi dan mendapati banyak pelaku. Anan juga sudah mengetahui semua gerak-gerik Ravendran yang sangat mencurigakan. Di mana di waktu itu, Ravendran telah mengetahui kalau Anan akan mengambil sebuah file di rumahnya. Hari demi hari, Anan merasa curiga dan Ravendran yang telah membolak-balikan fakta tentang kematian Sri Devi. Karena tidak ingin malu di depan Anan, alhasil Ravendran mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di pohon di sisi bukit. Komandan Gopal telah menyatakan bahwa kasus tersebut sudah selesai, di mana Komandan Gopal sangat bangga dengan Anan dan ketiga rekan polisinya, dan film itu pun selesai.